Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalia Yusmazarani dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 2F. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir dari mata kuliah biopsikologi dengan judul Stroke Ischemic. Saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian dari stroke, yang kedua ada jenis-jenis stroke, yang ketiga ada gejala dan penyebab stroke, yang keempat ada deskripsi klien, dan yang terakhir analisa hasil. Pembahasan pertama dimulai dari pengertian stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di otak, yang membatasi atau bahkan menghentikan aliran darah dan oksigen ke otak. Penyumbatan ini menyebabkan sistem saraf terhenti, mengurangi pasokan darah dan menyebabkan organ yang terhubung ke sistem saraf menjadi berat atau bahkan tidak bergerak. Yang kedua ada jenis-jenis stroke. Stroke terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stroke iskemik, stroke hemoragik, dan satu lagi TIA. TIA juga bisa disebut dengan stroke ringan. Dimulai dari stroke iskemik. Stroke iskemik adalah suatu kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat atau terhambat akibat pembekuan darah. Stroke iskemik atau iskemia merupakan jenis stroke yang paling umum dialami. Yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di bagian otak bocor atau pecah. Biasanya kebocoran ini terjadi karena pembuluh darah sudah dalam keadaan rentan dan tidak mampu mengalirkan darah ke otak. Stroke hemoragik bisa menyebabkan seseorang mengalami koma, bahkan kematian, jika pendarahan tersebut tidak segera dihentikan. Jenis stroke yang ketiga ada transient ischemic attack atau TIA. Transient ischemic attack, atau lebih dikenal dengan stroke ringan, merupakan kondisi ketika adanya penyumbatan pembuluh darah di otak, sehingga suplai darah ke otak menurun untuk sementara waktu. Gejala stroke ringan mirip dengan jenis stroke lainnya, tetapi durasinya lebih pendek dan dapat hilang dalam hitungan menit ataupun jam. Yang ketiga ada gejala dan penyebab stroke. Tanda dan gejala stroke yang paling umum meliputi kelemahan unilateral anggota badan atau hemiparesis. Yang pertama, senyum yang tidak simetris. Yang kedua, ada gerakan anggota tubuh melemah secara tiba-tiba di satu sisi. Yang ketiga, ada pelo atau secara tiba-tiba tidak bisa bicara. Keempat, kesemutan di satu sisi tubuh. Kelima, pandangan mata kabur atau rabun. Yang keenam, sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba. Yang ketujuh, ada gangguan daya ingat dan gangguan menelan. Sementara itu, penyebab stroke diantaranya tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, memiliki penyakit jantung, genetik, kolesterol tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada deskripsi dari klien. Klien merupakan seorang laki-laki berinisial S dan memiliki umur sekitar 69 tahun. Kejadian awal yang dialami klien pada tahun 2004 bermula ketika klien ingin mandi di sore hari, lalu tangan kirinya itu mati rasa dan tidak bisa digerakkan, atau tidak bisa memegang gayung dan sempat berdampak ke bibirnya yang menjadi tidak simetris. Klien menderita sakit stroke selama 19 tahun. Beberapa diagnosa yang diberikan dokter diantaranya adalah klien mengalami stroke karena penyumbatan di otak dan tensinya tinggi atau hipertensi. Selama 3 tahun belakangan ini, dari tahun 2020 sampai dengan 2023, sudah tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri, seperti mandi sendiri, buang air besar pun tidak bisa di kamar mandi, hanya bisa di kamar saja. Untuk pipis juga menggunakan pispot. Perubahan yang sangat tampak terlihat dari fisiknya. Untuk pola pikir dan berbicara masih sangat normal, hanya saja untuk menggerakkan tubuhnya yang sudah sulit. Yang kelima ada analisa hasil. Dari hasil temuan tersebut, klien menderita stroke iskemik menurut diagnosa dokter. Hal itu terjadi karena aliran darah ke otak tersumbat atau terhambat akibat pembekuan darah. Terdapat pula hasil dari CT scan berupa lesi hipodens di paraventricle lateris kanan kiri sampai dengan basal ganglia kanan kiri, dan batas agak tegas di periventricle lobus parietal kanan, menyebabkan masalah dengan kontrol otot,
penglihatan, menelan, indera peraba, dan bahkan menyebabkan perubahan kepribadian. Gambaran lesi hipodens adalah gambaran terjadinya stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik terjadi akibat sumbatan pembuluh darah yang memperdarahi otak. Gejala yang muncul tergantung pembuluh darah mana yang terkena, karena tiap-tiap pembuluh darah memperdarahi bagian otak yang berbeda. Sekian presentasi dari hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.